Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berdiri di tempat ini untuk mempresentasikan proposal rencana tugas akhir saya. Yang saya hormati Prof. Dr. Fitriani SP, MEP, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto, MSI, selaku dosen pembimbing 2, dan Ibu Sutarni SP, MEP, selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir dalam seminar proposal kali ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadel Lestari dengan NPM 2275451, Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan proposal rencana tugas akhir saya yang berjudul Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendahuluan. Pertanian memegang peran penting dalam pembangunan perekonomian dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Lebih dari separuh penduduk di Provinsi Lampung bergantung hidup di sektor pertanian. Salah satu subsektor penting dalam industri pertanian yaitu subsektor perkebunan. Salah satunya yaitu komoditas kopi. Komoditas kopi adalah salah satu komoditas perkebunan utama yang berkontribusi besar pada perekonomian di Indonesia karena memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, bahkan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2022, Provinsi tanaman kopi mencapai 118.139 ton, di mana Lampung menjadi provinsi penghasil kopi terbesar kedua di Provinsi Lampung di Indonesia. Hampir di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ditanami tanaman kopi. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah dengan produksi kopi terbanyak di Provinsi Lampung, yaitu mencapai 56,54 ton pada tahun 2022. Berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tahun 2023, Lampung Barat menduduki peringkat ke-13 dengan nilai indeks ketahanan pangan yaitu 75,39 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat termasuk pada kondisi ketahanan pangan dengan kategori prioritas 5 yaitu tahan pangan. Indeks ketahanan pangan ini sendiri merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Baik, untuk ketahanan pangan merupakan cerminan dari pendapatan usaha tani kopi. Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani akan menentukan tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani akan berdampak pada tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Gedung Surian ini. Sebagian besar petani di wilayah termasuk di Kecamatan Gedung Surian ini menghadapi permasalahan utama yaitu produktivitas. Dengan kurang maksimalnya penggunaan input produksi, penggunaan teknologi yang kurang memadai, dan bahkan daya tawar-menawar masyarakat yang dilakukan pada petani kurang maksimal sehingga berdampak pada pendapatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya harapan kesejahteraan petani dan penurunan ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan adalah bagaimana keterkaitan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Nah, baik untuk tujuan penelitian sendiri yaitu satu, saya menganalisis pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, menganalisis pengeluaran rumah tangga petani di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dan yang ketiga, menganalisis ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dan untuk manfaat penelitian sendiri yaitu ada tiga, yaitu sebagai sumber informasi bagi petani yang digunakan dalam mempertimbangkan kebutuhan pangan terhadap pendapatan yang diperoleh.
Yang kedua ada sebagai sumber referensi yang relevan bagi peneliti selanjutnya terkait ketahanan pangan rumah tangga petani kopi dan juga dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pengetahuan bagi pembaca umum. Dan yang ketiga sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih tepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Baik, untuk kerangka pemikiran tersendiri, nah, kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini diangkat dari permasalahan utama yaitu kurang maksimalnya penggunaan faktor-faktor produksi, di mana akan berdampak pada hasil produksi rumah tangga petani. Hasil produksi yang diperoleh mencakup dua, yaitu usaha tani kopi sebagai usaha tani utama dan yang kedua yaitu sebagai usaha tani non kopi. Dari kedua kegiatan tersebut akan dihitung penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, di mana pengurangan akan antar penerimaan total dengan total biaya akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan rumah petani sendiri kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan on-farm dan pendapatan off-farm. Pendapatan on-farm sendiri yaitu pendapatan yang didapatkan dari kegiatan pertanian dan pendapatan off-farm yaitu pendapatan yang didapatkan dari aktivitas di luar sektor pertanian. Selanjutnya pendapatan ini akan dianalisis berdasarkan pola pengeluaran rumah tangga yang dibagi menjadi pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan. Proporsi pengeluaran terhadap total pengeluaran menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Gedung Surian ini. Dan melalui analisis ini, ketahanan pangan rumah tangga petani kopi akan dievaluasi dan dikategorikan dalam dua kondisi, yaitu tahan pangan atau rawan pangan, tahan pangan atau rentan pangan, yang menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan atau rentan pangan yang menunjukkan kerentanan terhadap kekurangan pangan. Hasil akhir dari kerangka pemikiran ini adalah dihitung dengan menggunakan Indeks Ketahanan Pangan atau IKP yang memberikan gambaran tentang kondisi aktual ketahanan pangan petani yang ada di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat ini. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka 20. Beberapa yang saya akan bahas yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan menggambarkan kondisi di mana jumlah total uang yang diterima seseorang atau di keluarga dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pengeluaran rumah tangga, ini menunjukkan tentang keputusan rumah tangga, tentang berapa banyak pendapatan yang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Dalam situasi ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau permintaan akhir dari berbagai barang dan jasa yang tersedia dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu pengeluaran pangan dan non-pangan. Pengeluaran pangan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga adalah tingkat pengeluaran pangan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh satu rumah tangga untuk makan setiap bulan dan dibandingkan dengan total pengeluaran bulanan. Dan pengeluaran non-pangan itu sendiri adalah berapa banyak uang yang akan dikeluarkan rumah tangga untuk memproduksi, untuk membeli barang atau selain pangan, selain barang yang dikonsumsi. Yang selanjutnya itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan sebuah sektor yang penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah, bahkan suatu negara. Karena ketahanan pangan memberikan kebutuhan dasar dan utama bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah indikator ketahanan pangan ada 4, yaitu 1 rumah tangga tahan pangan, yang kedua rumah tangga kurang pangan, yang ketiga rumah tangga rentan pangan, dan rumah tangga rawan pangan. Untuk metode penelitian sendiri yaitu untuk tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gedung Surian, yaitu di Desa Mekar Jaya dan Pura Mekar. Di mana penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini merupakan salah satu sentra penghasil kopi. Yang kedua yaitu bahan dan alat. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, alat penelitian yang berupa telepon seluler dengan alat tulis kantor atau ATK.
Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan alat analisis Microsoft Excel. Nah, populasi dan sampling. Untuk populasi itu sendiri ini dengan total populasi yaitu 4.205 petani dengan sampel yaitu sebesar 4.000 N yaitu N yang diketahui yaitu 4.205 petani kopi, maka nilai kritis yang ditetapkan sebesar 15%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Lopin, maka diperoleh 44 responden. Baik, untuk metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya itu menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data primer didapatkan langsung dari sumber, yaitu di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, dan data sekunder yaitu dari beberapa jurnal-jurnal yang di beberapa jurnal-jurnal yang dirujuk dan dijadikan penelitian terdahulu. Selanjutnya itu metode analisis datanya, yaitu ada 4, yaitu analisis pendapatan rumah tangga petani, yang kedua pendapatan rumah tangga petani, yang ketiga pengeluaran rumah tangga, dan analisis ketahanan pangannya. Nah, berikut adalah beberapa rumus yang dipakai dalam analisis ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Gedung Surian ini. Yang pertama ada pendapatan rumah tangga dengan menggunakan rumus TR dikurang TC, yaitu total penerimaan dikurang total biaya. Yang kedua ada pendapatan rumah tangga petani dengan perhitungan yaitu pendapatan on-farm ditambah pendapatan off-farm dan pendapatan non-farm, yaitu pendapatan dari usaha tani kopi ditambah dengan pendapatan non usaha tani kopi ditambah dari pendapatan dari luar sektor pertanian. Dan yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga, di mana dengan rumus total pengeluaran rumah tangga petani sama dengan pengeluaran pangan ditambah pengeluaran non-pangan. Yang keempat yaitu analisis ketahanan pangannya dengan menggunakan rumus PF sama dengan PP dibagi PP dikali 100%, yaitu pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dalam persen sama dengan PP pengeluaran untuk pangan dibagi dengan total pengeluaran pangan atau non-pangan dikali 100%. Baik, sekian penyampaian materi presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul ketahanan pangan rumah tangga petani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.